dan berani berbelangkon itu berarti batuk bolu isi madu. Jadi saya lihat kok orang di panggung berani pakai belangkon, berkacamata, terus ngomongnya juga. Mungkin yang Ki Jenar maksud ini adalah Kang Miftah yang sedang viral ya. Syukur-syukur dadi juru tebak lan juru kantini Dewi Pertimah. Sakara tining ngewamu luhung kang tumrap ning tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saya kali ini menemui seorang praktisi budaya, Ki Jenar. Malam Rahayu, Gus. Rahayu Sakurtumadi. Terima Rahayu kasih. Kinase. Setelah sekian lama ya, sudah cukup lama kita tidak ngobrol bersama berkenaan dengan budaya. Beliau ini biasanya kalau di Aras 9 mengupas sejarah menggunakan kidung, karena naskah-naskah dulu itu ya biasanya bersifat kidung, berbentuk kidung, dan beliau cukup ahli di bidang itu. Untuk kali ini, saudara-saudaraku sekalian, masih seputar budaya Jawa, karena beliau adalah praktisi budaya Jawa. Saya mau bertanya sama Ki Jenar berkenaan dengan belangkon, karena kita dua ini pakai belangkon ya. Saya hobi menggunakan belangkon sudah cukup lama. Dan ya sampai hari ini, karena saya pernah membaca ada filosofi-filosofi berkenaan dengan belangkon, kenapa ada lipatan, ada buntut, dan segala macamnya. Nah, kalau menurut Ki Jenar sendiri, gimana tentang budaya belangkon ini? Ya, belangkon itu budaya Jawa ya. Jadi filosofi belangkon itu sudah dibawa dalam kehidupan. Jadi sulit untuk menyelaraskan antara karakter adab tingkah laku kita dengan belangkon itu sulit. Apalagi harus selaras lah antara kita pakai belangkon sama perilaku pola pikirnya itu harus selaras. Bahwa orang yang mampu dan berani berbelangkon itu berarti batuk bolu isi madu. Dia lebih memikirkan yang orang lain tidak pikirkan, mungkin begitu. Oh, orang yang sudah selesai dengan diri tambah nggak mengerti saya bahwa ketika sudah memakai belangkon, tingkah laku kita sebagaimana filosofi belangkon. Kemudian ada hal lain, bahwa ketika orang sudah berani memakai belangkon, ya sudah berani melepas diri, lebih baik, lebih banyak memikirkan orang, kurang lebih seperti itu. Setahu saya gini loh, otak atik saya aja ini belangkon itu pasti kan ada, kalau Mataraman kan ada mondolan di belakang ini. Ini bahwa biasanya kalau dipakai seorang dalang atau mungkin penceramah, orang pendakwah, dia tuh memperhatikan penonton, memperhatikan jemaahnya gitu. Kemudian dia menggelar gitu loh, menggelar wayang. Jadi filosofi wayang itu kan sebetulnya itu kan tidak akan pernah lelah. Wayang itu disabet-sabetkan di pakliran yang putih. Dalangnya kan di dalam diri kita itu. Kemudian hati-hati, ada penonton, ada orang yang bisa mencontoh apa yang kita omongkan gitu loh, apa yang kita lakukan gitu. Mungkin begitu. Artinya kalau menggunakan filosofi dalang yang berbelangkon, walaupun dia menghadap ke kelir kan, dengan memainkan wayang, tetapi dia tetap memperhatikan orang-orang yang ada di belakangnya. Kan itu. Ya, makanya kemarin saya lihat kok orang di panggung, tapi kok nggak bisa menyelaraskan belangkon itu memprihatinkan sekali itu. Mungkin yang Ki Jenar maksud ini adalah Kang Miftah yang sedang viral ya. Artinya bahwa dia secara umum ya, yang saya ketahui di YouTube sih, itu dia menggunakan belangkon dalam ceramah-ceramahnya, dan yang sedang viral dan kami juga ulas di Aras 9 ini, karena jujur hati saya tidak terima sebagai orang kecil yang juga saya pernah menjadi pedagang kaki lima ya, jajakan minuman juga dulu, melihat seperti itu. Gimana gitu, perasaan saya itu teraduk-aduk gitu. Kalau toh akhirnya Allah memberikan hikmah terhadap Bapak penjual es teh itu adalah hal lain. Yang menjadi sorotan saya dalam video yang lalu adalah lebih kepada bagaimana seorang yang ditokohkan dan dia memberikan wejangan kepada banyak orang, tetapi tingkah lakunya secara spesifik dalam penyampaiannya. Kiai itu kalau bahasa Jawa itu ngayai. Ternyata kok masih semena-mena kalau tukang es gitu. Hati-hati saudara. Baik, kalau umpama saya agak melebar sedikit ke ranah budaya,
kidung atau apapun bentuknya yang mengesankan atau memberikan pesan kepada orang-orang yang menggunakan blangkon atau orang-orang yang biasa memberikan pitutur luhur di atas panggung. Oke. Ada kidung pangkur, pangkur adalah mungkur. Jadi kalau jenengan sudah mengaku kiai, itu jenengan harus bisa dipastikan jenengan itu selesai dengan diri sendiri, baik pribadi, Brono Pices atau keluarga gitu. Jadi mungkur kadunyan gitu loh. Ada satu lagu pangkur. Bisa ditembangkan? Boleh, saya coba. Mungkin suara saya jelek, maaf. Oke, boleh sekarang. Mingkara mingkuring angkara akarono karena marati siwi sinawong resmine ngakitong sinupa sinukarata mereka kereta pakaratine ngewamu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme ngaji. Terima kasih, ini mengingatkan saya kepada lagunya Gomblo. Saya juga dulu pernah mengolah tembang ini atau kidung ini, kalau tidak salah ini Ulang Reh ya, karya dari Sri Sultan Pakubuwono keempat. Nah, dari isi kidung pangkur yang Ki Jenar lantunkan tadi, pesan apa saja sebenarnya? Yang terakhir aja sudah kelihatan bahwa Agomo tumrap ing tanah Jawa, agomo ageme ngaji. Jadi agomo adalah satu sandangan yang sangat berharga sekali, dan Jawa itu menerima agama apapun diterima di Jawa ini. Makanya bentuk aliran apapun dari luar, agama apapun di luar di tanah Jawa ini, monggo silahkan datang dan akan diselesaikan sama orang Jawa itu sendiri. Artinya orang Jawa kalau ketemu orang Islam dia lebih Islam, kalau ketemu orang Kristen dia lebih Kristen, kalau ketemu agama Buddha dia lebih Buddha, atau mungkin agama yang lain dia lebih dari itu gitu. Artinya dalam sikap ya, dalam sopan santun dan karakteristik dia begitu nguwongke. Dan orang Jawa itu cuma mengandalkan adab, sopan santun, rendah diri, rendah hati. Jadi nggak ada masalah. Tentu saja dia meneladani leluhur, meneladani Bopo Biyung. Orang Jawa itu sudah kadulungan sipati Bopo, sipati Biyung. Jadi sunah banget gitu loh. Cuman aku nggak berani bilang agama, orang saya bukan basic. Cuman setahu saya Kanjeng Gusti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu rendah hati, orang geleleng, orang ketawa sampai cangkemnya buka wis. Aja dihukumin. Kudu rungkat orang-orangnya kayak gitu. Baik, Ki Jenar, kembali lagi kepada konsepsi tradisi Jawa yang penjenengan ketahui. Ketika berbicara Jawa, sebenarnya saya lebih melihat kata Jawa ini pada masa lampau, yang ketika menyebut Jawa itu adalah Nuswantoro, bukan hanya Pulau Jawa, kan seperti itu. Iya, betul. Dalam kidung tadi itu banyak sekali pesan ya. Kalau agomo agemi ngaji, terus kaitannya dengan pitutur luhur orang-orang yang dipanggungkan, yang setiap waktu dia memberikan pesan-pesan kepada masyarakat. Sebenarnya sikap-sikap seperti apa yang harus disampaikan, atau tingkah lakunya yang bagaimana? Tidak ada satupun yang bisa kita ambil hikmahnya dari kiai-kiai panggung ya, karena dia nyari duit, nyari pendaringan. Tapi ingat loh Gus, di kampung, di Wonogiri, di Meneng Meduro, di Banyuwangi masih banyak kiai kloso yang asik dengan kerjasama dan hidup bersama santri dan santrinya. Itulah yang asli. Saya agak aneh, tadi panjenengan bilang tidak ngerti agama, tapi ternyata kok memahami sampai bahwa, artinya mohon maaf, tanpa merendahkan kiai panggung, karena itu juga diperlukan kan untuk menyampaikan hal-hal yang baik, tapi tentu juga dengan cara yang baik. Nggak perlu Nusantara, nggak perlu orang itu. Nusantara itu butuh otentik. Kasunyatan Gus, yang ditelok kasunyatan. Kenyataan yang ada bahwa di kampung-kampung itu banyak kiai-kiai yang mengajarkan yang kata jenengan tadi ya, hanya beralaskan tikar, tapi mampu melahirkan generasi-generasi yang baiklah dalam bidang ilmu pengetahuan agama dan yang lainnya, kan seperti itu. Jangan menodai lah Gus, banyak di Ponorogo, Wonogiri masih banyak mbah yai yang hafal Quran, hafal hadis, tetep macul pakai batik apa adanya. Saya sedih kalau melihat gitu, mereka santun.
Kalau harus dihabisin, orang-orang ini harus dihabisin. Dihabisin gimana maksudnya? Dihabisin sama alam semesta. Percayalah, rungkat dia. Masa no? Jangan merusak lah. Kiai itu ngayai loh, Gus. Ngayai kiai. Ya dadi bapak, dadi ibu katulungan sifat bapak, katulungan sifat ibu. Kalau ternyata keluar dari konsep ngiyai ini itu gimana? Ya udah biarin aja, tiba blek selos-seling bumi, Nusantara akan bicara. Mungkin Ki Jenar ada pesan buat masyarakat Nuswantara. Apa pesannya ya? Terus hati-hatilah, eling Mas Podo, dan monggo kita sami-sami belajar mengingatkan diri pribadi saya juga. Monggo meluhurkan leluhur dengan pola pikir dan laku luhur, namanya neraju tungkak jalan lurus, insya Allah kan mulia dunia mulia akhirat. Muga-muga kita kabeh dengan begitu, dengan rendah diri rendah hati, dadi umat Kanjeng Rasul Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syukur-syukur dadi juru tebak lan juru kandini Dewi Pertimah. Ki Jenar terbawa emosi ketika menyebut kalimat tadi. Kenapa, Ki? Tahu. Udah maaf itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Ki Jenar. Yang pada intinya inti utama di dalam konten kali ini adalah tentang budaya yang kaitannya juga dengan Blangkon, karena itu penting bagi saya. Kenapa penting? Karena sering saya juga menggunakan Blangkon. Terlepas mungkin ada makna filosofi yang lain berkenaan dengan Blangkon, tapi ada satu titik tadi yang disampaikan oleh Ki Jenar, bahwa ketika kita sudah menggunakan Blangkon, setidaknya kita juga sesuai dengan falsafah atau filosofi Blangkon. Ketika kita berani menggunakan Blangkon, maka pesan-pesan yang ada di Blangkon itulah yang semestinya kita realisasikan dalam kehidupan. Bukan hanya menyampaikan kebaikan yang dibungkus oleh kemerlapan, melainkan kasunyatan. Itu lebih penting. Ini keramat loh Gus, ini simbol. Ntar berikutnya, berikutnya kita bahas Blangkon ini. Bukan untuk main jaranan, bukan untuk main ketoprak gitu. Hati-hati kalian. Baik, Ki Jenar, terima kasih. Terima kasih pemirsa, semoga Anda dapat mencernanya dan mengambil sisi positif dari apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ki Jenar. Sami-sami Gus. Rahayu, rahayu, rahayu.